Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, nama saya Nova Tiara, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga. Dan pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Banjarangsana, kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali bersama Ibu. Hari ini kita sebelum mulai pembelajaran, langkah lebih baiknya untuk mengawali segala sesuatu supaya kita diberi kelancaran dan keberkahan. Kita awali semuanya dengan berdoa bersama. Silakan kepada Adil untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Doa. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama. Terima kasih kepada Adil. Seperti biasa, kita punya kegiatan rutin sebelum memulai pembelajaran. Kita memiliki kebiasaan yaitu untuk membaca surat-surat pendek. Silakan dibuka jendelanya. Kita lanjutkan kepada surat yang kemarin, yaitu surat apa? Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz dulu. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Silakan diacungkan tangannya. Boleh dijawab dengan kata hadir bagi laki-laki dan hadiroh untuk perempuan. Kita mulai. Aris Resmana hadir. Ayunda hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membuat kesepakatan dulu dengan kalian selama pembelajaran ini akan berlangsung. Silakan dilihat, ini kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, harus berbicara sopan dan santun. Ini sudah jelas ya. Baik kapanpun, dimanapun, sopan dan santun harus diutamakan. Kedua, biasakan mengucapkan kata maaf. Ada 4 kata ajaib yang sering kita bicarakan. Maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Silahkan dicek lingkungan kalian, meja kalian sudah rapi, sudah bersih atau belum. Ya, alhamdulillah tidak terlihat ada sampah. Terus, 4, budayakan kerjasama, tolong-menolong, dan saling menghargai. Kelima, nyambung, yaitu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Mengerti? Bisa dipahami? Bisa. Iya, kesepakatan kelas hari ini ya. Siap dipatuhi? Siap. Dari hasil belajar hari ini, kita harus bisa apa? Hasil belajar sekarang tujuannya supaya apa? Bisa dilihat juga di depan. Yang pertama, mengidentifikasi
dan haram. Ya. Kedua, harus tahu, sudah paham apa itu halal, apa itu haram, tapi kita juga harus tidak boleh melupakan kepada sumber hukum Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menganalisis kemasan. Dapat dipahami? Tepuk semangat. Alhamdulillah, kasih semangat. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan apa itu halal. Ya, ada halal, ada haram. Nah, dijelaskan dulu apa itu halal. Halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halal. Kalau halal H-A-L-A-L, kalau dari bahasa Arab berasal dari kata halal. Ya, halal itu yang dibolehkan atau yang diizinkan. Dalam hal apa saja yang dibolehkan dan diizinkan secara istilah mengacu pada sesuatu yang dianggap sah atau diperbolehkan menurut syariat Islam. Kok bahas itu? Karena kita agama Islam, semua kehidupan kita sehari-hari harus berdasarkan syariat Islam, ya. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, dari mulai makanan dan minuman, ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang haram. Tadi halal, kalau halal yang diizinkan atau yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Kalau haram mah sebaliknya. Apa itu berarti? Yang dilarang. Haram itu berasal dari bahasa Arab sama haroma, yang artinya larangan. Larangan dalam hal apa? Setiap perbuatan yang terlarang dan tercela menurut syariat syar'i untuk ditinggalkan secara pasti dan tegas. Ya, siapa yang melaksanakannya berarti akan mendapat hukuman. Yang meninggalkan yang haram berarti akan mendapatkan imbalan. Dapat dimengerti? Daulah sekali. Kalau halal itu yang diperbolehkan, kalau haram yang dilarang. Menurut syariat siapa? Islam. Berikutnya, dari mana kita tahu kenapa ibu bisa menentukan itu halal atau haram? Kita punya 3 dasar hukum, ya, dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sudah tahu ya, ini mah kitab suci umat Islam semuanya. Segala sesuatu hukum yang terjadi dalam Islam ditentukan atau dilihat dan dikaji berdasarkan Al-Quran. Ibu ingin tanya, ada berapa juz dalam Al-Quran? 30. Ada berapa surah? 111. Banyak sekali untuk dikaji, ya, terutama untuk hukum halal dan haram. Berikutnya, sumber hukumnya yang kedua, Al-Hadis. Nah, ini kan segala sesuatu yang diucapkan, diperintahkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ijtihad atau ijma ulama. Pernah dengar ini atau baru dengar? Sebenarnya baru dengar ya. Biasanya karena kita selalu membahas tentang sumber hukum Islam tuh hanya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah ijma ulama, ya. Ini mah baru. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Ini mengenai kesepakatan para ulama mengenai hukum suatu hal, ya. Kita jelaskan satu-satu. Dari mana hukum halal dan haram? Nah, ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat min halalillah lakum ta'adu innallah. Wahai orang yang beriman, siapa yang beriman? Misalkan kita, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang sudah ditentukan oleh Allah halal, maka itu halal. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah haram, itu haram, tidak bisa ditukar. Yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Apa yang sudah ada
insya Allah hadisnya sahih atau diakui dari hadis. Kalau HR ini singkatannya hadis riwayat. Jadi yang meriwayatkannya adalah Bukhari dan Muslim. Ya, lihat. Hadis Nu'man bin Bashir menyatakan bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, sama mirip seperti tadi dalam Al-Quran ya. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tapi jika ada di antara keduanya, maka itu disebut subhat atau sama. Tapi yang subhat ini, siapa yang menjaga dirinya dari perkara subhat, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi sebaiknya yang masih terlihat samar apakah ini masuk halal atau haram, sebaiknya kita tinggalkan. Nah, apa istihad itu? Usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha untuk mencari ilmu, untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau di Indonesia jika ada suatu perkara, ya misalkan di Al-Quran atau hadis belum jelas, maka para ulama berkumpul untuk memutuskan apakah hal ini boleh dilakukan atau tidak. Dan di Indonesia ada suatu organisasi perkumpulan para ulama yang memutuskan suatu hukum atau perkara disebut, nah ini kalian sering mendengar, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada yang pernah mendengar? MUI. Nah, yang orang yang melakukan istihadnya disebut mustahil. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas? Sudah. Lanjut. Kita bisa tahu suatu hukum tersebut halal atau haram bisa dilihat dari 3 hal. 1, jam. 2, sifat. 3, proses. Contoh yang lain seperti tadi itu makan cimol, tepungnya halal, bumbunya halal. Tapi kalau aja misalkan menggorengnya pakai ada campuran minyak babinya menjadi haram. Sekarang ibu sudah tugaskan kalian masing-masing sudah dibagi kelompok, duduk berdasarkan kelompoknya. Satu kelompok sudah ada kamu, silakan digunakan dengan baik. Yang harus kalian cari pertama nama produknya apa, yang kedua jenis produknya apakah makanan atau minuman, yang ketiga nomor BPOM. Silakan dilihat di dalam kemasan makanannya apakah sudah ada nomor BPOM atau belum. Yang terakhir ini tidak boleh lupa, kita harus lihat apakah makanan tersebut sudah memiliki label halal atau haram. Silakan sudah dibawa, silakan dikeluarkan, kita teliti, silakan kalian analisis bersama, silakan keluarkan makanan yang akan kalian teliti dan dibuka laptopnya untuk dikontrol. Silakan. Kita masuk ke Google. Silakan kalian ketik boleh tab baru di sini CBPOM lalu enter. Lalu sudah? Lalu double klik cek BPOM-nya, masukkan di sini cari produk, silakan masukkan nomor BPOM yang ada pada kemasan makanan yang kalian analisis, dicari satu persatu, diketik di sini dan ditulis di LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada. Untuk ini benar nomor tersebut ada di BPOM yang sudah terdaftar, sudah sesuai atau tidak, ada label halalnya atau tidak. Sudah semuanya? Sudah selesai? Ada yang sulit? Tidak. Kita mulai ya, silakan untuk dipresentasikan dari kelompok Fatimah hasil temuannya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis produk makanan pada setiap kemasan
semuanya setelah dianalisis lima dalil tersebut. Makanan yang kami analisis sudah terdapat BPOM dan sudah ada dalam. Sudah aman? Ya, ada yang ditanyakan mungkin dari kelompok 3 dan 1 untuk bertanya ke kelompok 2 yang kurang jelas. Silakan Fatimah. Tidak semua produk yang ada di BPOM halal, tapi salah satunya bisa dilihat dari label halal. Oh iya, ternyata tidak semua produk yang terdaftar BPOM halal, tapi kita bisa meneliti dari kemasan tersebut, apakah kemasan tersebut terdaftar label halal atau tidak. Terima kasih kelompok 2, silakan dulu. Baik, kalian sudah menganalisis setiap produk makanan nih. Sepertinya yang kalian bawa adalah produk-produk yang sering kalian konsumsi sehari-hari ya. Tadi Bu lihat ada yang bawa bumbu seperti kecap, ada penyedap rasa. Nah ini juga sering dimasak di rumah ya, dipakai oleh orang tua. Ya, alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Silakan kerjakan soal di depan. Yang pertama, silakan jelaskan menurut bahasa kalian sendiri apa itu halal. Yang kedua, apa itu haram. Ya. Yang ketiga, dari mana kita bisa tahu hukum tersebut halal atau haram? Dilihat dari apa? Tadi ada 3 ya. Yang keempat, mengapa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan haram? Tadi dikerjakan diberi waktu sekitar 5 menit. Boleh langsung jawabannya. Usahakan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Silakan. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Sudah. Ya, kita bahas. Nomor 1. Siapa yang akan menjawab nomor 1? Silakan. Boleh ciumkan tangannya. Oh ya, Rinda. Kata halal adalah kata yang sudah diperbolehkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oh ya, halal itu berarti segala sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram, siapa yang mau? Saksi. Haram berasal dari bahasa Arab haram, yang berarti larangan. Ya, yang dilarang. Yang dilarang menurut siapa? Allah atau syariat Islam. Yang ketiga, boleh siapa? Boleh dari tangannya. Sebutkan. Ya, Najril. Apa saja yang jadi dasar hukum dalam hal menentukan halal atau haram? Ada 3. Apa saja? Al-Quran, Al-Hadis. Iya, betul. Ada 3. Yang keempat, mengapa makanan haram tidak boleh kita konsumsi? Ya, Fatimah. Karena dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Sudah dipahami? Sudah tahu sekarang apa itu halal dan haram? Sudah tahu bagaimana caranya kita tahu hal tersebut atau halal atau haram? Alhamdulillah. Terakhir, sebelum Ibu tutup acara, Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu ingin kita tahu supaya pembelajaran berikutnya lebih baik. Dan hari ini kita lakukan refleksi. Silahkan kalian tulis bagaimana kesan pembelajaran hari ini dan kalian mau seperti apa di pembelajaran berikutnya. Hari ini bagaimana perasaannya? Sudah tahu bagaimana cara halal dan haram? Terus di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Ibu, kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Silakan. Bagaimana nih perasaan Sahara hari ini belajar? Terus pertemuan besok, pertemuan hari Ibu lagi, ini seperti apa belajarnya? Apakah dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda? Kalau yang cara berbeda dengan seperti apa? Sudah jadi? Sudah semuanya? Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini kita telah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Hari ini pembelajaran sudah selesai, kita simpulkan dari apa itu halal. Halal itu adalah
kedua, haram. Apa itu haram? Segala sesuatu yang dilarang. Menurut siapa? Syariat Islam. Yang ketiga, kita menentukan halal dan haram itu berdasarkan sumber. Yang pertama, yang tadi Al-Quran, Al-Hadis, Ijma. Yang keempat, maka sikap kita sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam segala sesuatu, segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan sehari-hari, agar segala sesuatu yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita dan menambah pahala bagi diri kita. Diusahakan umat Islam harus selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.